Oke, 看到了吗？bisa dilihat ya? 看到了，老师。 Oke, 看到了，非常好。Oke, coba dibaca dulu dari teks nomor 3. Dibaca sama Kak Jaira. Kak Jaira silakan baca nomor teks nomor 3. 救命！你怎么再来？对不起，走经历，来机场的路上，我在发现，发现我才发现itu apa loh sih? 忘 Oh, 忘到忘带 护照，我忘带护照 ya 护照了。 passport. Oh ya, 老师，来机场的路上，我在发现忘带护照了，嗯，快点儿吧，飞机就要起飞了。您有钱吗？司机司机司机司机把我送到机场的时的时候，候，真的时候，我才发现忘忘忘记忘记，忘记带找找不健保了，带肩膀了。terus lanjut. 我看你还是把最要重中药，要的重要的东西放在我这儿吧。对，oke, 非常好。Oke, coba diterjemahkan dulu. Kenapa datang terlambat? Maaf, manajer. Maaf, ya manajer kan Ya, manajer. di waktu di jalan saya lupa membawa paspor. Iya, baru sadar lupa membawa Eh, paspor terus. baru sadar lupa membawa paspor. Habis itu cepat sedikit. Pesawat sudah mau boarding ya, Iya, pesawat sudah mau terbang. berangkat. Kamu ada uang kah? Sopir bilang waktu di Jijang apa ya, Lausya? Apa? Jijang. Cicong bandara. Oh iya, sopir bantu saya membawa barang-barang di bandara. Bukan, sopir mengantar saya pergi ketika sopir mengantar saya ke bandara. Oh, ketika saya baru sadar bahwa lupa membawa cienpau, dompet. Simpel dompet. Terus lanjut. Bukan nih, Hansha. Bukan nih, hai Apa itu artinya? Apa? Artinya apa ya, Wongkani Hansha? Saya melihat kamu 我看你还是把重要东西 membawa barang-barang penting, 啊 harus membawa barang-barang penting, ini maksudnya letakkan我看你还是itu artinya or apa? bukan? Bisa saja 还是itu artinya apa? Masih juga boleh. Kalau dia Oh, dihadapkan dengan dua pilihan berarti artinya atau. Tapi kalau setelah 还是 itu tidak ada benda, maka
bukan berarti atau ya. Itu artinya masih. 我看你还是把重要的东西放在我这. Maksudnya adalah saya masih melihat kamu meletakkan barang-barang penting di sini. 重要的东西放在我这. Dah? Oke, 明白了吗？ 明白了。 Oke, lanjut. Selanjutnya Karlina, coba dibaca yang ini. 我是一个中学老师。中学老师。中学老师 嗯 教学生画画。每次下课每次前，下课，每次每次下课前，我前，都每个下，先每次下课间，每次下课前，我都会把下次学生需要带的东西东西写在黑板上，但是每次上课时，总会有学生忘了拿铅笔，所以我有点儿生气，不是因为他们没带铅笔，是因为他们没有好的学习习惯。 非常好。 Saya guru sekolah menengah gitu loh. Ya, saya adalah guru SMP. Saya Saya guru mengajar siswa menggambar. Terus sebelum setiap keluar selesai kelas gitu. Setiap kali sebelum pulang atau selesai kelas, saya menulis papan tulis apa yang harus dibawa. Iya, saya pasti menulis apa yang harus dibawa. Tapi setiap kali kelas selalu ada siswa yang lupa membawa pensil. Terus saya jadi sedikit kesal, bukan karena mereka tidak membawa pensil, tapi karena mereka tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik. Oke, ada yang mau ditanyakan di situ? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke HSK. Maaf ya, maaf. 11 ya. Oke, 看到了吗？ 看到了，老师。 Oke, nah di sini kita akan belajar tentang penggunaan Zai dan Jiu. Oke, Zai dan Jiu ini sama-sama mengartikan atau mempunyai arti baru ya. Oke. Sama mengekspresikan waktu dan keduanya diletakkan sebelum kata kerja. Bedanya, Zai menyiratkan keterlambatan, sedangkan Jiu menyiratkan tindakan terjadi lebih cepat. Oke. Nah, rumusnya adalah subjek plus waktu plus Zai baru verb. Contohnya kayak gini. Nah, kalau Zai yang ini menyiratkan keterlambatan ya. Nah, contohnya kayak gini ya. 我等了2个小时再买到票. Artinya, saya sudah menunggu selama 2 jam baru bisa mendapatkan tiket. Contoh yang kedua. 老板11点到办公室. Artinya, bos jam 11 baru sampai di kantor. Oke, maksudnya adalah di sini
Seharusnya itu bos itu tidak harus sampai di jam 11. Maksudnya contohnya kita biasanya masuk di kantor itu adalah jam 8. Tetapi bos itu sudah jam 11 baru datang. Artinya di situ dia menyiratkan bahwa si bos ini terlambat, baru tapi terlambat gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, 周末他9点才起床. Artinya akhir pekan dia jam 9 baru bangun. Oke, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan di sini penggunaan saya? Berarti No. dari yang seharusnya gitu ya. Kenapa? Terlambat dari waktu yang seharusnya gitu. Iya, jadi kayak dia menyiratkan sebuah keterlambatan kayak gini ya. Kak Jaira, kita kan biasanya masuk di jam 8, ya kan? Sorry, jam 7 malam kita udah mulai kelas kan. Nah, terus Kak Jaira itu datangnya itu sudah jam 7.30. Nah, terus saya pasti bilang kayak gini, astaga Jaira, kenapa udah jam 7.30 baru muncul? Baru muncul berarti di situ dia menjelaskan bahwa Kak Jaira itu terlambat gitu. Kenapa sudah jam segini baru muncul gitu. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau itu contoh kalimatnya berarti gimana kalau? Nah, contoh kalimat kayak gini. 天啊，Jaira，为什么你7点半再来？ Nah, Jaira, kenapa? Astaga, Jaira, kenapa sudah jam 7.30 kamu baru datang? Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Lanjut ya. Oke. Zai itu juga bisa berarti hanya untuk menunjukkan jumlah. Oke, contohnya rumusnya itu zai plus verb. Nah, setelah verb baru kata satuan. Setelah itu baru kata bendanya. Contohnya, 我们有这么多人，你在点上课在。你在点上课在. Maksudnya adalah dian itu artinya memesan ya. Jadi kita itu ada begitu banyak orang. Nah, ni cai, kamu hanya pesan 3 sayur. Lanjut. 我买了这么多东西，再花了5000块一顿. Artinya saya beli banyak barang, hanya menghabiskan 5.000 ya, sorry ini. Ujian itu 5.000, ini nolnya kebanyakan. 5.000 rupiah. Harusnya 5.000 ya, karena ini ujian. Ini nolnya kebanyakan. Oke, ujian ini ton, maksudnya ujian kuai ini ton, artinya 5.000 rupiah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Cai bisa juga berarti belum terlambat. Oke, contohnya kayak gini. Xian cai plus waktu. Contohnya, Xian cai 7点 再玩一会儿. Sekarang itu baru jam 9. Kita main lagi yuk. Nah, kita main lagi. Nah, selanjutnya. 在6点去那么早看吗? Artinya baru jam 6 nih. Kenapa harus bangun pagi? Oke, how? Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak. Karlina, gimana Karlina? Nggak ada langsung. Oke. Lausha. Berarti kalau cainya sebelum waktu berarti baru belum terlambat. Tapi kalau setelah waktu baru berarti terlambat. Oke. Di atas kan setelah waktu. Oke. Nah, gini. Oke. Lausha, kenapa ini agak bertentangan? Kan tadi cai kan bilangnya katanya keterlambatan. Ini kenapa belum terlambat? Nah, di sini sebenarnya menyiratkan sesuatu yang ditunda gitu. Kayak gini ya. Kita pergi ke bandara itu harusnya adalah
1 jam sebelum keberangkatan itu kan harus check in kan, betul nggak? Nah, tetapi kebiasaan kita itu bilang, contohnya kita berangkatnya itu di jam 12. Di jam 12, terus harusnya di jam 11 itu kita kan harus datang kan, betul nggak? Untuk check in gitu. Nah, sudah jam 12, sudah jam 10.30. Nah, 10.30 nih. Seharusnya kan kalau mungkin jarak dari rumah itu agak jauh gitu. Nah, terus Kak Jaira bilang sama aku, Darwis, ini masih jam apa? Masih jam 10.30. Nah, artinya di situ kamu nggak usah terlalu terburu-buru gitu. Nah, artinya belum terlambat nih. Kita main lagi yuk. Nah, kita nonton lagi dulu yuk. Nah, kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Oke, Lang. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah Cio. Nah, Cio ini menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi lebih awal dari yang diharapkan oleh pembicara. Nah, contohnya. Oke, bisa mengekspresikan perasaan terkejut atau takjub. Gitu. Oke, rumusnya adalah subjek plus waktu, Cio, verb plus objek baru le. Contohnya, 他是9岁就结婚了. Artinya adalah dia baru 19 tahun sudah menikah. Artinya bagi dia umur 19 tahun itu terlalu awal, terlalu muda gitu untuk menikah. Makanya ada perasaan terkejut. Lanjut. 你这么早就下班了. Artinya kalian pulang kerja begitu awal. Oke. Lanjut. 你妹妹15岁就上大学了. Artinya adik perempuan baru 15 tahun. Nah, ini baru 15 tahun sudah kuliah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Berarti struktur yang ini cuma untuk kalimat tanya ya? Enggak harus kalimat tanya. Enggak harus kalimat tanya, Kak. Oke. Contohnya kayak gini ya. Oke, saya contohkan kelas kita lagi tadi. Kelas kita kan mulainya di jam 7 ya. Di jam 7, Lause Zoom-nya itu buka di jam 6.55 biasanya sudah buka Zoom-nya. Nah, sementara Kadlina atau Kak Jaira itu dari jam berapa ya? Jam 6.30 mungkin. Jam 6.30 itu sudah ada. Oke, kalau dicontohkan online agak susah ya. Tapi kalau offline aja, contohnya offline aja. Kita ada kelas offline, kita masuknya itu di jam 7, tetapi Kak Jaira itu datangnya itu di jam berapa? 6.30. Nah, terus saya bilang, Jaira, nih di 6点半就来了. Nah, ini lihat就来了. Kamu jam 7.30 sudah datang, baru jam 6.30 sudah datang, kayak gitu. Bukan harus kalimat tanya ya. Kalimat pernyataan pun boleh. Oke. Atau saya bilang sendiri. Kemarin saya umur 15 tahun sudah kuliah. Nah, saya umur 15 tahun, baru 15 tahun sudah kuliah. 15岁就上大学了. Nah, gitu. Saya baru umur 15 tahun sudah sudah langsung masuk ke kuliah. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah ini artinya juga hampir sama kayak cai tadi yang artinya hanya.
Nah, jadi rumusnya jadi subjek plus ciu plus verb plus bishort. Nah, ciu juga bisa berarti hanya. Oke. Nah, pada seperti ini mirip dengan penggunaan cai, hanya berbeda penekanannya saja. Oke. Hal. Contohnya, 我们有这么多人，你就买了一瓶可乐. Artinya kita ada banyak orang kita ada banyak orang, sedangkan kamu hanya membeli sebotol cola. Oke. Nah, lanjut. 你们每天就睡4个小时. Artinya adalah kalian setiap hari hanya tidur 4 jam. Lanjut. 每个人都写了5页纸，你就写了1页纸. Artinya setiap orang sudah menulis 5 halaman, sedangkan kamu baru atau hanya nulis 1 halaman. Oke, bisa dipahami sampai di sini kah? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa. Oke, Karlina gimana? Bisa. Oke, bisa ya. Jadi penggunaannya itu sama aja kayak cai tadi, tapi penekanannya itu lebih kuat kalau menggunakan ciu ya. Sama-sama artinya hanya juga. Oke, rumusnya juga sama. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita gabungan antara cai dan ciu digunakan secara bersamaan. Nah, rumusnya subjek plus cai plus verb plus ciu plus verb proses. Contohnya, 你再来就要去，不多坐一会儿. Artinya, kamu baru saja datang, sudah mau pergi. Artinya, ciu itu baru, cai baru, ciu sudah, kayak gitu. Nah, lanjut ya. 电影在开始，你就不想看了. Ya, filmnya baru saja mulai, kamu sudah, nah, itu diambil dari kata ciu ya. Kamu sudah tidak mau nonton, kayak gitu. Nah, lanjut lagi. 他在毕业了就找到了这么好的工作. Artinya, dia baru lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang begitu bagus. Oh. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? 你们有问题吗？ Lausya artinya tetap sudah lewat atau tidak Enggak. harus sudah lewat? Enggak gitu Kak. Enggak lewat, enggak harus lewat Kak. Oke. Jadi kayak kita ya kayak kita lah di istilah-istilah Indonesia juga pasti ada kayak gitu. Contohnya, saya baru makan sesuap, kamu sudah kenyang gitu. Kamu sudah mau pergi gitu. Kalau kamu baru makan sesuap, sudah tidak mau makan. Nah, itu pakainya gitu. 你才吃一口饭就不要吃了. Artinya, kamu itu baru makan sesuap nasi, langsung tidak mau atau sudah tidak mau makan. Bisa? Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, hal. Nah, selanjutnya adalah penggunaan pa. Kemarin kita sudah bahas lagi penggunaan pa ini. Oke, pa itu adalah yang kemarin seperti lo saya bilang, ada yang bilang bahwa pa itu untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada si objek. Dan biasanya kalau ada pa, itu objeknya selalu diletakkan setelah pa-nya. Jadi ini A ini sebagai subjek, pa, B ini adalah objeknya. Misalnya verb plus cai plus tau atau K. Nah, tetapi di rumus atau di penggunaan yang di bab 12 ini adalah untuk menyiratkan bahwa barangnya atau objeknya itu terjadi perpindahan dari satu orang ke orang yang lain. Kayak gitu ya. Makanya ada tambahan cai di tau sampai ke untuk. Kayak itu untuk ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini. 我们把礼物送给客人了. Artinya adalah kita sudah memberikan hadiahnya ke para tamu. Artinya di situ adalah objeknya itu berpindah ya. Dari kami atau dari kita ke tamu. Nah, kayak gitu. Contoh yang kedua.
他把房子买给我朋友了. Artinya adalah rumahnya, rumahnya sudah dijual ke temanku atau untuk temanku. Kayak gitu. Lanjut ya. Oke, 我把介绍给我同事了. Dia sudah saya kenalkan ke teman kerjaku. Lanjut. 我把你的照片放在证报里了. Oke, artinya yang tadi ya di teks. Jadi fotomu sudah aku taruh di dompet. Oke, selanjutnya. 帮我把这个床搬到3楼. Artinya bantu aku memindahkan kasur ini sampai ke lantai 3. Nah, sebelum langsung lanjut di bentuk negatifnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Berarti Losyo yang strukturnya itu kan A, apa B gitu ya Losyo? Ya, apa? P ini adalah objek ya. Objek. Oh, banyak. Oke. Ya, bisa ya. Kak Jaira gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak loh. Mingpai loh. Mingpai lah. Oke. Lanjut ya. Nah, bentuk negatifnya, dalam bentuk negatifnya itu tinggal letakkan subjek plus meyo atau mei boleh, bisa juga puyo, pa plus objek baru verb frase. Contohnya, 阿姨没有把房间打扫干净. Artinya, Bibi tidak membersihkan kamar dengan baik. Oke, selanjutnya. 我没把钱借给他. Artinya, saya tidak meminjamkan uang padanya. Oke, selanjutnya. 你们不要把这件事情告诉他. Kalian jangan memberitahukan masalah ini kepadanya. Oke, 好. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Losyo. Kak Jera gimana Kak Jera? Frasenya itu yang apa ya? Verb Phrase. Okay. Phrase itu adalah kata-kata apa ya? Sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa kata saja gitu. Nah, contohnya itu kayak di sini tadi ada berarti dari verb phrase. Jadi cuman terdiri dari beberapa kata dari verb terus ada objeknya gitu. Jadi frase itu adalah bentuk kalimat yang sebenarnya tidak lengkap ya. Sementara terdiri beberapa kata saja gitu. Bisa dipahami sampai di sini? Kak Jaira? Berarti Lausya yang contoh pertamanya yang jadi verb phrase itunya yang itu ya. Lausya ke bawah. Oke, verb phrase ini artinya setelah objek kata kerja, di sini kita bisa letakkan objek atau juga kata pelengkap arah. Oke, itu jadi tidak harus objek di sini ya. Nah, contohnya di sini adalah ta shao kanjing. Ta shao kanjing. Kanjing ini bersih. Nah, kanjing di sini berfungsi sebagai apa? Sebagai kata pelengkap arah ya, yang kemarin kita sudah pelajari. Ada contohnya kayak kanjing cu, zuowan, zuohao. Nah, kayak gitu ya. Tapi juga di situ setelah kata kerja, kita juga bisa letakkan kata benda. Jadi di sini lebih fleksibel ya. Kalau ada frase berarti itu lebih fleksibel. Kalau ada kata kerja, kita bisa letakkan di setelah kata kerja itu ada bisa objek atau bisa pelengkap arah. Kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Oke, langsung. Oke, Oke. Nah, lanjut lagi ya.
Oke. Bentuk pertanyaan bisa menggunakan partikel pertanyaan, kata tanya, dan kata kerja positif atau negatif. Pada bentuk pertanyaan kita harus memiliki objek yang pasti dan harus menggambarkan apa yang dilakukan terhadap objek. Objek itu contohnya. Oke. Diman pa zhe wen ti jie zhe le ma? Artinya, sudahkah kalian memecahkan masalah ini? Masalah itu. Lanjut. Ni pa wo shou ji fang zai nar? Artinya HP-ku kamu taruh di mana? Nah, selanjutnya. Ta ba qian jie ge shei le? Siapa yang sudah dia pinjami uang? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Coba langsung yang di penjelasannya tadi. Yang ini. Oke. Bentuk pertanyaan bisa menggunakan partikel pertanyaan, kata tanya, dan kata kerja positif negatif. Pada bentuk pertanyaan ini kita harus memiliki objek yang pasti dan harus menggambarkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan terhadap objek itu. Oke. Oke, contoh yang pertama, ni man pa na ke wenti. Objeknya adalah masalah. Apa yang dilakukan pada masalah ini dipecahkan. Ni man pa na ke wenti le ma. Apakah kalian sudah memecahkan masalah itu? Selanjutnya, ni pa wo shou ji fang zai nar. HP-ku kamu taruh di mana? Terus lanjut. Ni ba jian jie ke ta ke shi le. Siapa yang kamu sudah pinjami uang? Iya langsung. Saya. Mingpa le ma. Pilot. Oke, nah, di sini ada kata tadi ada di teks 2. Ada yang bilang YT. YT artinya daerah luar. Y itu luar, T itu tempat. Jadi YT itu tempat luar atau di luar ya. Selanjutnya, Pauli itu artinya Pao tas di dalam ya. Jadi li itu dari kata limian. Nah, jadi kalau Pauli berarti dalam tas. Oke, selanjutnya Sangke shi, saat belajar. Sangke kelas dimulai. Shi itu artinya dari kata shihou saat. Oke. Ada zhong hui you xue sheng, sering terdapat murid. Zhong dari kata seng zhong shi, hui kemungkinan, you ada. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kak Jaira, gimana Kak Jaira? No langsung. Oke, kalau gitu kalian langsung kasih PR. PR-nya adalah kalian coba buat contoh kalimat dari penggunaan grammar yang sudah kita pelajari ini. Yang pertama, ini yang penggunaan cai. Cai 1. Cai ini 2 ya. Cai ini 2. Oke, cai yang artinya hanya itu 1. Dicatat ya. Dicatat. Ya langsung. Oke, dicatat ya. Cai yang tadi 1, ya tadi yang di atas 2, yang ini 1, yang artinya hanya. Terus yang menyiratkan belum terlambat ini juga 1. Selanjutnya cio. Nah, cio ini juga yang pertama ini 1 aja. Cio yang pertama 1. Terus yang artinya hanya itu juga 1 yang ini. 1 juga. Selanjutnya ini juga 1. Pa juga 1. Oke, pa yang ini 1. Nah, bentuk negatifnya juga 1. Oke. Terakhir, bentuk tanyanya juga 1. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, besok kita ada tingxie. Kita tingxie ya. Tingxie bab 13 aja, langsung ke bab 13 tingxie. Jadi kalian langsung belajar ke bab yang baru. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini.
Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri aja pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Allah akhiri. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. 再见大家。再见，老师，谢谢。再见，谢谢老师。